Karena akhirnya dalam prakteknya ada kasus-kasus besar, kasus tambang dan lain sebagainya dilakukan restoratif justice. Itu keliru. Kita kalau mau ngomong apa-apa lihat undang-undang. Jangan menurut pendapat ahli lagi. Itulah di kita politik hukum masih jadi panglima, bukan hukum sebagai panglima. Tergantung bandar. Korupsi. Korupsi. GNPK. Indonesia. Terima kasih. Saya diminta memberikan materi tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN. Untuk menyamakan persepsi atau pemahaman apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara, itu perlu kita kupas. Ya. Siapa yang tahu penyelenggara negara itu apa? Penyelenggara negara itu orang yang dipercayakan oleh rakyat garis miring masyarakat untuk menyelenggarakan negara. Contoh, presiden itu adalah penyelenggara negara, kemudian TNI Polri, termasuk Kejaksaan Agung, dan seterusnya. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan, mengemukakan apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara? Silakan sebut nama. Panitia tolong. Penyelenggara negara adalah pejabat yang di situ, perkenalkan ya, nama saya Bagus. Dari Bagus apa jelek? Bagus Supardiono dari Sumatera Selatan, Pak Ketum. Penyelenggara negara adalah pejabat, ya, pejabat di situ terdiri dari pejabat trias politika. Kalau saya artikan, ada eksekutif, ada yudikatif dan legislatif. Eksekutif adalah presiden, termasuk menteri-menteri. Kemudian yang yudikatif adalah termasuk KPK, kemudian polisi, kejaksaan. Kemudian yang legislatif adalah pengawas atau DPR, MPR. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Boleh mau tambahin. Sedikit saya tambahi bahwa penyelenggara negara itu seseorang yang punya jabatan atau fungsi tugas pokoknya sebagai pejabat negara. Mungkin dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Artinya yang mempunyai fungsi tugas pokoknya untuk pejabat negara. Oke, kepala dinas termasuk penyelenggara negara gak? Penyelenggara negara. Siapa bilang? Ternyata memang teman-teman semua itu wajib didiklat. Kenapa wajib? Karena jawaban seperti ini bisa membuat kita masuk penjara. Kenapa? Karena kita tidak memahami apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara. Betul, tapi enggak 100%. Bagus, Mbak, tapi Pak bagus. Ya. Belum sempurna. Sebagai seorang aktivis pemberantasan korupsi, kita menjawab sesuatu itu harus dengan sempurna dan harus berdasar pada hukum. Saya nggak berani ngomong, apa sih penyelenggara negara menurut Adi Warman begini-begini, nggak berani. Kita harus lihat undang-undangnya. Karena definisi penyelenggara negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Pasal 1. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang tadi saya tanya, kepala dinas masuk atau tidak? Di sini diatur, di undang-undang ini diatur. Jabatan apa saja yang jadi penyelenggara negara? Coba kita buat bawahnya. Penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, lembaga tertinggi negara MPR, ya, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, ya, di situ ada macam-macam. Terus termasuk presiden, terus ada menteri, jadi limitatif diatur, menteri, gubernur, pejabat negara tuh, penyelenggara negara, hakim, pejabat, dan yang 6 pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti kita lihat penjelasannya. Dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini ada gak sih kepala dinas
Nggak ada kan? Coba kita lihat berikutnya. Di angka 6. Yang dimaksud dengan pejabat negara lain dalam ketentuan ini, misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa, berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati wali kota Madia. Kepala dinas ada gak? Nggak ada kan? Angka 7 kita lihat. Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat dan yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Direktur BUMN tuh, komisarisnya termasuk BUMD, pimpinan Bank Indonesia, dan pimpinan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, pimpinan perguruan tinggi negeri, pejabat eselon 1, dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, kepolisian negara Republik Indonesia. Di situ pejabat eselon 2 masuk nggak? Enggak. Kepala dinas eselon 2. Jaksa, ya, penyidik, panitera pengadilan, dan pimpinan serta bendaharawan proyek. Kepala dinas berarti kalau kita sebagai aktivis GNPK melakukan klarifikasi kepada kepala dinas, kitanya salah. Karena dia bukan penyelenggara negara. Ke siapa kita melakukan klarifikasi? Sesuai dengan PO, Peraturan Organisasi Nomor 2, kepada kepala daerah selaku penyelenggara negara. Ada wali kota, bupati, itu yang kita sampaikan. Sekarang udah jelas kan? Udah paham? Jadi jangan teriak lagi, wah kepala dinas. Atau tadi waktu lagi mau menyampaikan bacanya dari Google sedikit. Nggak pas. Ya. Ini jujur bagus. Namanya juga Pak Bagus gitu ya. Jadi sederhana kan, penyelenggara negara itu apa? Bukan semaunya kita mendefinisikan, tetapi sudah ada di undang-undang. Sampai di sini ada pertanyaan, monggo silakan. Terkait dalam penjelasan undang-undang tadi yang kita sudah lihat dan saksikan di depan, bahwa eselon 2 garis miring kepala dinas tidak sebagai penyelenggara negara. Lalu pertanyaan saya, Sebagai apakah dia? iya, dengan jalan apa saya bisa masuk ke sana? Oh ya, Mohon petunjuk. Terima kasih. oke. Bagus, cerdas pertanyaannya. Jadi yang namanya kepala daerah itu punya kaki tangan, punya pembantu-pembantu. Kalau menteri pembantu presiden, dia sebagai penyelenggara negara karena ditentukan limitatif di dalam pasal 3 ini. Tetapi pembantu wali kota, bupati atau gubernur tidak dimasukkan di dalam undang-undang ini. Tapi dia adalah pembantu dari gubernur. Untuk masuk kepada kepala dinas, kita pintunya adalah penyelenggara negara. Misalkan ada di dinas pendidikan yang diduga melakukan praktek korupsi. Apa yang dilakukan oleh GNPK setelah mendapatkan laporan masyarakat dan melakukan pool data, pengumpulan data dan informasi, yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi. Ya, sesuai PO itu klarifikasi. Klarifikasi dilakukan kemana? Bukan kepada kepala dinas, tapi kepada gubernurnya. Pintu masuknya itu. Kepada siapa lagi? Kepada wali kota, bupati, tergantung dinasnya di mana. Waduh, Pak, ini kalau kayak gini, gimana camat sama lurah, Pak? Ya begitu deh nasibnya. Jadi kita kepada kepala daerah. Setidaknya ada efek domino di situ. Pada saat kita minta klarifikasi kepada gubernurnya, langsung atau tidak langsung gubernurnya bertanya sama kepala dinas. Ini ada ini gimana? Kamu jawab. Tolong terangkan, jelaskan. Nah, nanti si kepala dinas itu bikin laporan kepada
gubernur atau wali kota bupatinya yang akan menjelaskan kepada kita, melakukan klarifikasi. Oke? Setelah kita melakukan klarifikasi, tenggang waktu misalkan surat kita kepada gubernur atau wali kota bupati, berapa lama kira-kira yang mesti ada jawaban sehingga apa yang kita sampaikan atau inginkan itu artinya tidak terlalu basi, Pak. Ya. Terima kasih. Di dalam PO diatur di situ. Kalau saya nggak salah 14 hari, 7 hari, 3 hari. Ya, ada yang pertama 14 hari, terus 7 hari, yang kedua, yang ketiga 3 hari. Kalau tidak juga direspon, lakukan upaya hukum. Upaya hukum bisa dilakukan melalui pengadilan. Ya. Atau ke Komisi Informasi Publik. Ke pengadilan, apa yang kita tuntut, yang kita gugat secara perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Onreh mati gedat, overhead dat. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nama saya Bram. Izin, misalnya kita mendapat informasi bahwasanya kadang kan antara eksekutif dan legislatif itu di suatu kabupaten itu berseberangan. Misalnya ketika ada anggaran kemudian yang diajukan oleh bupati kemudian akhirnya ditolak sama teman-teman DPRD. Sehingga kita mendapatkan informasi bahwa ada beberapa fraksi itu mengumpulkan dana akibat atas perbuatan dari bupati tersebut. Ketika kita mendapat informasi seperti itu, kemudian memang nyata-nyata mereka mengumpulkan dana ke ketua fraksi masing-masing untuk memberikan suap kepada pejabat itu, mohon izin apa yang kita lakukan? Terima kasih. Yang pertama, tentu sesuai dengan PO adalah klarifikasi. Ya. Kalau dia mengakui itu semua dan dia selesaikan persoalan itu, tidak perlu ke jalur hukum. Tetapi kalau dia mengakui tapi tidak mau mengembalikan, ceritanya akan beda. Nah, kalau suap itu nanti masuknya kepada gratifikasi pasal 12 ya, Undang-Undang Tipikor. Dikembalikan selesai. Karena perlu diketahui GNPK ini bukan penegak hukum. Kita tidak punya kewenangan untuk menegakkan hukum. Kita punya hak dan tanggung jawab. Sebagian hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara kita berikan kepada penyidik Polri, penyidik KPK, sehingga mereka dapat fungsi menjalankan tugasnya. Kalau haknya diambil lagi oleh rakyat, dia juga nggak ada apa-apanya. Masyarakat itu punya hak dan tanggung jawab dalam penegakan hukum. Beda ya, harus kita beda hak dan tanggung jawab. Tetapi kalau aparatur, penyidik, itu dia punya kewajiban, dia punya tugas pokok, fungsi melakukan penegakan hukum. Makanya kadang-kadang kalau penyidiknya itu suka tengil, ya kita bisa ngomong, itu kan hak yang kita berikan, sebagian diberikan kepada mereka melalui undang-undang. Kalau haknya diambil, dia nggak bisa kewenangan apa-apa. Ya. Jadi tetap melakukan klarifikasi. Kita jangan, maaf sekali lagi, jangan memvonis tanda petik para pelaku koruptor itu langsung. Karena apa? Karena belum tentu dia bersalah. Dia bisa melakukan itu kadang-kadang terpaksa karena atasan. Ya, contoh kepala BPN, udah banyak yang WA ke saya, Pak saya melakukan ini karena ditekan polisi, ditekan TNI, oknum ya, ditekan pimpinan. Saya nggak punya nyali untuk melawan. Nah siang ini kayaknya ada kepala kantor BPN yang mau ketemu saya, minta backup, karena ditekan oleh kepala daerahnya. Saya bilang, ya saya dengan senang hati. Nah itu, dia bukan pelaku, tapi karena kondisinya menyebabkan dia jadi pelaku. Ya, itu persoalan di Indonesia, di kita. Salah satu persoalan seperti itu. Terkait dengan Perka Kapolri nomor 8 tahun 2021 dan sekaligus edaran dari Kejaksaan Agung Restoratif Justice.
persoalan itu tentang bagaimana seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum Undang-Undang 3199 tentang korupsi. Apabila seseorang itu mampu mengembalikan, maka orang itu tidak akan diproses, mengembalikan situasi kepada semula. Nah, apakah kira-kira persoalan itu kalau dia mampu mengembalikan uang negara sebesar apa yang menjadi sengketa atau menjadi tersangka, apakah itu tidakkah sebuah perbuatan yang melanggar hukum? Karena dalam tindak pidana itu yang digambarkan adalah sebuah perbuatan seseorang. Bukan berarti dia mengembalikan, misalkan mencuri ayam, ayam bisa dikembalikan. Nah, oleh karena itu saya mohon penjelasan, kalau Anda kata hal ini bisa terjadi di daerah kita atau pengalaman-pengalaman di daerah kita masing-masing, maka kita mohon petunjuk kepada Ketua Umum. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Singkang. Restoratif justice. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam surat Perkap ada, peraturan Jaksa Agung ada, bahkan peraturan Mahkamah Agung ada. Ini bukan barang baru, restoratif justice. Ini dulu di peradilan anak, bermulai dari restoratif justice. Untuk tindak pidana korupsi tidak dikenal istilah restoratif justice. Dikenal adalah untuk restoratif justice adalah untuk kasus-kasus ringan. Saya mencermati di dalam buku Jaksa Agung Restoratif Justice, satu halaman, saya mengkomentari bahwa itu adalah ruang abu-abu untuk orang melakukan nepotisme atau kolusi. Karena akhirnya dalam prakteknya ada kasus-kasus besar, kasus tambang dan lain sebagainya dilakukan restoratif justice. Itu keliru. Praktek ada itu. Dengan bangganya dikatakan ini. Tapi kalau kita lihat peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung, ada limitatif cuma berapa juta kerugiannya. Tidak semua kasus. Ini dilakukan untuk mengurangi tahanan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Untuk mengurangi banyaknya kasus sampai ke pengadilan. Bahkan untuk perkara-perkara kecil, hakim juga bisa melakukan restoratif justice. Itu penyimpangan terhadap KUHP. Pak, boleh tidak itu dilakukan? Berdasarkan teori hukum, tidak boleh. Tetapi tidak ada yang melakukan judicial review terhadap aturan tadi. Dan ajas manfaat dipakai. Sepanjang yang kecil-kecil orang mungkin tidak akan masalah. Tapi kalau sudah buat kasus yang besar, orang akan bermasalah. Akan komplain. Kalau korupsi bagaimana Pak pengembalian uang? Apakah selesai tindak pidananya? Tentu tidak. Yuk kita lihat Undang-Undang Tipikor 31 tahun 99. Di situ diatur pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 itu umum bisa kena, pasal 3 hanya penyelenggara negara. Karena menyangkut tentang kewenangan. Oke, jelaskan. Pak, tapi ada yang dikembalikan praktek. Ada. Kenapa dikembalikan? Karena pemeriksaan keuangannya belum memakai pro justitia atau belum memakai pemeriksaan pro justitia ya. Karena dalam kasus penyidikan biasanya masih pemeriksaan reguler. Itu bisa dikembalikan. Atau kasusnya masih penyelidikan, bisa dikembalikan. Tapi kalau kasusnya sudah sampai ke penyidikan, lanjut. Kan pemeriksaan BPKP itu ada 2 jenis. Pemeriksaan dengan maksud dan tujuan tertentu
atas permintaan penegak hukum, dan yang satu lagi pemeriksaan reguler, ya pemeriksaan rutin. Ditemukan ada penyimpangan, dikembalikan selesai. Dan tindak pidana korupsi tidak harus penyelesaiannya melalui pengadilan. Ya. Kalau bisa diselesaikan sebelum ke pengadilan, dia akan selesaikan. Tapi kalau yang memang harus ke pengadilan, ya harus ke pengadilan. Dan tindak pidana korupsi dengan adanya undang-undang yang baru nih, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, tidak ada lagi istilah tindak pidana luar biasa. Jadi dianggap udah sama aja karena remisi dan lain sebagainya di situ sama berlakunya. Saya protes keras tuh dengan undang-undang itu. Tapi sudah gimana? Pemangku kekuasaan di Republik ini udah happy dengan itu. Dan saya mengatakan dengan tegas bahwa koruptor di Indonesia posisi sekarang sudah menang. Tetapi ronde ibarat pertandingan tinju, rondenya belum habis. Atau lagi main sepak bola, ya. Di menit sekarang kita anggap menit ke 47 dia menang, kita kalah. Tapi karena main bola itu 90 menit, kita lihat menit-menit terakhir. Dia itu luar biasa, mereka itu melakukan solidaritas paranoid, ya, untuk melakukan serangan balik kepada para penggiat anti korupsi, baik penegak hukum maupun ormas atau organisasi masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi. KPK aja diserang. Sekarang kan KPK udah lembut banget. Undang-undangnya juga lembut gitu. Orangnya juga lembut. Yang lebih gila lagi kemarin KPK tidak berdaya menghadapi gubernur Papua. Memalukan. Dalam undang-undang KPK dengan tegas dikatakan pimpinan KPK dilarang bertemu dengan tersangka baik langsung ataupun tidak langsung, termasuk dengan keluarganya. Tapi Firly ini datang ke sana dengan gagah perkasa, diliput, bertemu. Nah itu gimana ceritanya? Kita semua diam, saya protes. Tapi gimana? Ini persoalan-persoalan kita. Makanya saya ditanya wartawan, Pak, apa yang Bapak harapkan pemberantasan korupsi ke depan? Saya bilang, saya tidak mengharapkan apa-apa. Karena apa? Karena akan kecewa. Mengharapkan yang akan kecewa, ngapain saya harap? Apa yang harus dilakukan GNPK? Banyak berdoa. Karena nanti dengan doa, Allah yang memutarbalikan hati manusia, kita doakan agar mereka-mereka ini, beliau-beliau ini dapat hidayah. Kalau itu terjadi kan itu sudah luar biasa. Akhirnya GNPK itu ke depannya itu berjuang. Ya, saya bilang dengan wartawan tadi, ya kita cuma bisa usaha, ikhtiar, berdoa. Keberhasilan hak veto Allah. Sekarang kita memang GNPK ini harus banyak-banyak pakai peci. Ya, harus banyak-banyak doa. Doa orang yang dijolimin dijabah. Oke, ada pertanyaan silakan. Terima kasih, Tom. Tadi kembali ke pejabat negara, Tom. Tadi kalau kepala dinas bukan sebagai penyelenggara negara, apakah kepala dinas itu kalau misalnya memberi penjelasan atau klarifikasi, dia tidak bisa bertindak untuk dan atas nama pejabat negara, bupati, wali kota? Oke. Terima kasih. Tentu bisa. Dia pendelegasian. Jadi di dalam hukum tata negara ada delegasi kewenangan. Ya, dia punya kewenangan. Makanya kepala dinas kalau tanda tangan selalu pada umumnya untuk urusan-urusan tertentu dengan kalimat atas nama bupati, atas nama wali kota. Ya. Jadi memang dia bersembunyi di tubuhnya wali kota atau bupati. Ada kelebihan dan kekurangannya tentunya. Kelebihan dia bisa bersembunyi, kekurangannya dia nakal, ketahuan oleh wali kota atau gubernur. Apabila
masyarakatnya paham tentang penyelenggara negara. Ini kan konyol. Banyak teman-teman kita LSM atau Ormas demo ke kepala dinas. Emang ini siapa? Ya, demo Pak Camat, Lurah. Emang dia siapa? Atau SKPD di tingkat kecamatan. Emang dia siapa gitu loh. Gagal paham kita. Atau sengaja masyarakat itu tidak dibikin paham. Sebenarnya GNPK melakukan diklat seperti ini adalah tujuannya seperti kemarin dalam pembukaan Munas saya katakan melindungi para kader GNPK dari serangan balik. Dengan cara itu, dengan ilmu. Kalau kita berilmu dan beriman, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu kita lawan mereka, dengan iman kita lawan mereka. Kalau enggak berilmu, berilmu dan beriman, ya kita salah. GNPK tidak dianjurkan untuk demo ya, sama sekali saya malah melarang kita demo. Ada satu GNPK yang didemo oleh pemerintah desa, pemerintah kelurahan, bahkan pemerintah kabupaten. Satu-satunya di Indonesia, yaitu GNPK DPK Cirebon. Canggih gak GNPK? Saya waktu dilaporkan bukan takut, saya bangga. Nah ini dia seru nih. Ini bukti bahwa pendidikan itu penting dan sangat dihargai. Karena dianggap pinter. Makanya teman-teman GNPK kalau udah pendidikan gini, ya sudah paham dan sudah mulai pintar, sudah tahu lah. Karena di bangku kuliah sendiri nggak diajarin yang begini. Nggak ada mata kuliah ini gitu loh. Itu penyelenggara negara kita udah paham ya. Penyelenggara yang bersih dan bebas KKN. Apa sih yang dimaksud itu? Nanti saya terangkan. Sekarang KKN ini dulu apa? Yang dimaksud dengan korupsi, siapa yang bisa bantu jawab? Saya. Ya sekarang udah paham, tadi udah saya kasih clue. Kita kalau mau ngomong apa-apa lihat undang-undang. Jangan menurut pendapat ahli lagi. Karena pendapat ahli tidak ada kewajiban hakim untuk memakai pendapat ahli. Bahkan ahli berpendapat akhirnya. Yang pendapatnya tergantung besarnya pendapatan. Loh itu fakta. Akhirnya ada profesi baru di Indonesia, yaitu profesi jadi ahli bersaksi. Karena dibayar kan ahli itu. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi itu adalah perilaku serakah yang merugikan hak negara. Serakah merugikan negara. Oke, ada lagi yang lain silakan. Korupsi adalah serangkaian perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk memperkayakan diri. Terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Yang dimaksud korupsi adalah mereka-mereka yang termasuk di dalamnya mungkin aparat juga yang menjalankan atas tindakan merugikan negara, uang-uang negara yang di luar aturan untuk kepentingan pribadi mereka. Untuk kepentingan pribadi mereka. Makasih Bu. Udah 3 ya, tinggal 2 orang lagi silakan. Berdasarkan pembekalan jawaban korupsi yang kami dapat pada hari ini, atas pertimbangan ilmu, kesempatan, dan waktu, kami peroleh pengertian suatu korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang per orang dan berkelompok yang sifatnya merugikan keuangan negara dan diperuntukkan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Demikian sementara, Pak. Oke, terima kasih sementara. 1 orang lagi. Jadi korupsi dilakukan oleh seorang pejabat juga, di mana dia menduduki sebagai pejabat, maka kesempatan itulah dia lakukan untuk melakukan korupsi dan bekerja sama dengan timnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, 5 teman-teman kita sudah menjawab, tetapi saya katakan tadi bukan terkait dengan letterlux ya, Pak Budi. Kalau bicara hukum memang harus pada undang-undang. Saya takut kalau kita nggak berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Nanti bisa salah. Dalam pengertian korupsi, kita tidak perlu menghafal
Tetapi yang harus kita kuasai adalah unsur-unsur pidananya. Yuk kita lihat pasal 2 Undang-Undang Tipikor 31 tahun 99. Ini satu unsur nih. Setiap orang itu sebagai subjek hukum. Jadi siapa saja yang dianggap dewasa, yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalkan dewasa tapi orang gila, nggak mungkin. Ya, ini dewasa yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Pertama, setiap orang yang secara melawan hukum. Dia harus unsur kedua melawan hukum. Pertama, setiap orang melawan hukum. Melawan hukum pengertiannya apa? Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, melawan hukum itu bukan hanya melanggar undang-undang, tapi melanggar kepatutan, kewajaran juga dianggap melawan hukum. Ya, berarti udah dua tuh. Dia melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri. Memperkaya diri siapa? Diri sendiri atau orang lain. 3. Jadi di Indonesia itu kalau memperkaya diri sendiri atau orang lain bisa dipidana apabila dilakukan dengan cara melawan hukum. Kalau dilakukan dengan halal, nggak apa-apa. Kalau melawan hukum, nggak boleh. Udah 3 tuh unsurnya. Jadi kita kuasai unsurnya aja ya. Terus di situ dikatakan orang lain ini termasuk suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk unsur keempatnya. Kelimanya dikatakan dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Biasanya untuk tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum menyuntokan atau mengkaitkan ke dalam pasal 18. Ya, supaya nggak kecil sekali. Ya, pasal 14 itu diharuskan melakukan uang pengganti sama dengan kerugiannya. Kita lihat pasal 18-nya. Selain pidana tambahan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tambahan ini, perampasan barang, pembayaran uang pengganti, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jadi nggak kecil lagi kan, besar kan, udah gede. C. Penutupan seluruh sebagian perusahaan. Ya. Ini biasanya diyuntokan, dikaitkan oleh jaksa penuntut umum setiap dugaan tindak pidana korupsi kepada pasal 18. Jadi kalau tadi kita pasal 2 cuma 4 tahun Pak, dendanya cuma 200 juta, paling banyak 1 M, digebuk dengan pasal 18 selesai. Sekarang kita udah paham ya apa yang dimaksud korupsi. Mas Budi jangan pakai definisi sendiri lagi ya. Teman-teman semua ya, lihat 5 unsur. Ya, setiap orang harus jelas tuh ya. Secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara, yang keempat, keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 4 tahun atau 20 tahun, denda 200 juta, 1 miliar. Sekarang korupsi sudah. Ada pertanyaan, silakan. Izin, tadi kan pertanyaannya kan korupsi. Tapi kalau tadi yang disampaikan itu adalah unsur tindak pidana korupsi. Karena menyangkut setiap orang, unsur subjeknya. Tapi kalau korupsi itu kan perilaku, satu kata kerja. Terima kasih, bukan kata benda. Oke, kita lihat lagi pasal 2. Yuk, kita buka. Tindak pidana korupsi, itu kan udah jelas. Tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1, setiap orang. Oke. Dia tidak memberikan keterangan tentang apa yang dimaksud dengan korupsi, tetapi undang-undang ini dengan tegas mengatakan bab 2 tindak pidana korupsi pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum bla 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 bla, ada kalimatnya. Langsung dipidana penjara, berarti itu unsurnya. Di ayat 2-nya ada lagi ancamannya.
apabila dilakukan dalam kondisi bahaya negara, bisa hukuman mati. Dalam hal tindak pidana korupsi dimaksud dalam ayat 1 tadi. Nah, berarti tindak pidana korupsi itu definisinya pasal 1 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, keadaan tertentu itu apa? Pokok sejak kita pendidikan ini bicara tentang korupsi, kita bersandar pada undang-undang. Jangan memberikan penafsiran sendiri, nanti sesat. Kita lihat penjelasannya, coba buka penjelasan. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini, sebagaimana pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan atau dia melakukan pengulangan residivis, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter, hukuman mati bisa dilakukan. Timbul pertanyaan, Pak, kemarin menteri, ada menteri kan yang masuk, menteri apa sosial, batu bara, itu sanksinya ecek-ecek banget. Padahal menurut undang-undang ini hukuman mati. Karena dalam kondisi COVID, bukan nasional lagi. COVID itu mendunia. Itulah di kita, politik hukum masih jadi panglima, bukan hukum sebagai panglima. Tergantung bandar. Ya, sepak bola itu juga katanya tergantung bandar, saya nggak ngerti itu. Tapi ini tergantung, hukumnya ada tapi dia tidak gunakan. Alasan tidak menggunakan adalah perasa kata-kata dapat. Coba kita lihat kembali pasal 2 ayat 2-nya. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagai maksud ayat 1 dilakukannya keadaan tertentu pidana mati dapat. Namanya dapat juga tidak. Bisa iya bisa tidak. Ini racun. Ini jangan-jangan perasa dapat tadi itu harganya mahal tuh. Kayak kasus tembakau dulu. Coba dikatakan pidana mati dijatuhkan, selesai. Apakah pasal ini tidak bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia? Tetapi ada seseorang yang memotong kehadiran negara dalam sebuah bencana yang harus negara hadir, dan akibat kata ini orang itu tertolong gitu. Satu kata itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke. Pasal ini belum ada yang mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang melakukan mungkin akan jadi pertimbangan. Perasa dapat ini bisa dicabut atau tidak. Nanti kalau ada hukuman mati, HAM teriak lagi. Undang-Undang 39 tuh teriak lagi dia. Wah, ini pelanggaran HAM. Di Indonesia nih lucu. Boleh aja lakukan judicial review. Ya, untuk pasal ini saya mendukung. Bahkan saya fasilitasi kalau mau lakukan. Melanggar Undang-Undang Dasar 45. Pemahaman seperti apa kita kaji lebih dalam. Karena bahasa dapat ini ya itu bisa iya bisa tidak. Tidak tegas. Oke. Mohon izin Ketua, untuk yang mengenai tadi Menteri Sosial Batubara itu, kami sangat miris, terutama masyarakat yang benar-benar terdampak atas COVID. Nah, dari nilai yang tidak sedikit dari hukuman yang sudah diterima, kalau misalnya kami sebagai masyarakat bawah untuk mengaspirasi suara yang tidak terima dengan hukuman yang sudah diterima itu, bagaimana langkahnya? Oke. Nah, terima kasih. GNBK tidak bisa dilarang untuk melakukan demo. Makanya berkomentarlah di media. Makanya Serambi Adi Warman itu ada salah satu saluran saya ngoceh. Ya, makanya ocehan saya itu sering berseberangan dengan penguasa. Ya. Ada kejoliman saya ngomong di situ. Ada, karena kalau saya ngomong lagi di One Team Press saya dicemberutin juga. Tapi saya harus ngomong gitu loh. Kalau nggak ngomong kita gimana? Nah, hasilnya apa? Ada yang positif, ada yang dicuekin. Ya itu manusiawi. Ya salah satu yang positif yang dipakai adalah kemarin saya sudah katakan tentang larangan rekayasa kasus pidana.
Dalam RKUHP ada pasal yang menyebutkan itu. Dengan bahasa yang berbeda tapi substansinya sama. Itu salah satu contoh. Tapi banyak juga yang enggak, tapi ada juga yang ngerem gitu. Jadi kita lakukan semaksimal mungkin. Ada misalnya kayak itu, Menteri Sosial. Kita nggak puas, kita ngomonglah di media. Sebagai ahli dari GNPK, orang yang paham, wah itu bertentangan putusannya dengan pasal 2 ayat 2. Harusnya hukuman mati, ada apa dengan cinta? Langsung gitu. Rasa keadilan masyarakat juga. Di daerah masing-masing, apabila Bapak dan Ibu berkomentar minimal di media, nah kalau media mainstream enggak ya, di media sosial, ya itu akan berguna informasi tadi buat masyarakat. Asalkan berkomentarnya itu tidak dengan emosi. Kadang-kadang kita kan komentarnya emosi. Jangan. Walaupun sebel, tapi nggak perlu emosi. Saya sebel, tapi nggak bisa emosi juga. Kita sampaikan ya, sebuah kebenaran ya, Bu ya. Kalau kita bisa lakukan, kita punya kewenangan menuntut, kita tuntut. Ya. Tetapi seperti kasus batubara ini, ada pasal yang belum diterapkan, yaitu pasal TPPU. Undang-Undang TPPU nomor 10. Ya, nanti dia akan kena lagi tuh di situ pencucian uang. Pasal 18-nya diterapkan juga malu-malu kucing. Ya, sekarang kita udah mulai tahu bahwa undang-undang itu banyak yang abu-abu ya. Makanya kita jangan melakukan kejahatan. Karena nanti tergantung bandar mau kemana dia mengarahkan. Makanya ada yang teriak jual beli pasal ya ini kayak gini. Tuh dapat bisa jual beli tuh. Ya, pasal karet. Satria GNPK bersama mencegah dan memberantas korupsi. GNPK maju, GNPK